Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan GLB dan GLBB. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Pengertian gerak lurus. Gerak lurus atau disingkat GL adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan pada arah tetap, tidak mengalami perubahan arah. Nah, anak-anak kalau kalian amati di sini ada 3 jenis gerakan ya. Ada 3 yang bergerak gitu ya. Ada burung, ada mobil, dan ada sepeda. Nah, anak-anak, kalau kalian amati di sini, yang termasuk melakukan gerak lurus itu adalah sepeda dan mobil. Sedangkan ini burung geraknya naik turun, anak-anak ya. Jadi burung tidak dapat dikatakan melakukan gerak lurus. Nah, berikutnya gerak lurus beraturan. Kita lihat lagi apa nih bedanya ya. Gerak lurus beraturan disingkat GLB adalah gerak lurus dengan nilai kecepatan tetap atau tidak berubah. Nah, contohnya di sini mobil ini dan sepeda yang dikendarai itu memiliki kecepatan yang tetap dalam perjalanannya ya anak-anak ya. Jadi ini kita amati kan mobil dan sepedanya ini sudah dalam kondisi bergerak dan mereka tuh kecepatannya tetap anak-anak ya, baik mobil maupun sepeda. Jadi disebut sebagai gerak lurus beraturan. Sekali lagi, gerak yang lintasannya berupa garis lurus, tidak mengalami perubahan arah, dan nilai kecepatan juga tetap. Persamaan untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk gerak lurus beraturan GLB berlaku persamaan. Ini anak-anak ya, Bu Santi sudah sering loh menjelaskan tentang gerak lurus pada video Ibu sebelumnya. Untuk gerak lurus, nilai jarak dan perpindahan itu nilainya sama anak-anak. Nanti dilambangkan dengan huruf S dari kata space atau spasi. Ya, satuannya bisa meter atau kilometer. Karena jarak dan perpindahannya sama, otomatis nilai kelajuan dan kecepatannya juga sama. Nanti diwakili atau dilambangkan dengan huruf V dari kata velocity. Satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, waktu itu nanti dilambangkan dengan huruf T dari kata time. Satuannya sekon atau jam ya anak-anak. Sedangkan persamaannya ini ya, V sama dengan S per T. Jadi S di sini menunjukkan bisa jarak atau perpindahan ya anak-anak sama aja. T di sini waktu, time, V di sini menunjukkan kelajuan atau kecepatan bendanya. Karena gerak lurus, jadi jarak perpindahan itu sama, kelajuan dan kecepatan juga nilainya sama. Ini segitiga rumusnya anak-anak. Berikutnya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa lihat ya, ada kata berubah. Kita lihat nih, apanya sih yang berubah gitu ya. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB adalah gerak lurus dengan nilai kecepatan berubah. Ada percepatan atau perlambatan. Misalnya benda diam jadi gerak atau sebaliknya, benda yang semula bergerak jadi diam. Jadi kata berubah di sini anak-anak kuncinya yang berubah itu adalah nilai kecepatan geraknya ya anak-anak ya. Itu kata kuncinya. Perbedaan antara GLB dan GLBB itu adalah di nilai kecepatannya. Kalau GLB kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah anak-anak. Nah berubah itu kan ada 2 kemungkinan, bertambah itu nanti percepatan atau kecepatannya berkurang. Peristiwanya disebut perlambatan. Kita lihat di sini yang percepatan ya anak-anak. Mobil semula diam kemudian bergerak. Nih, awalnya mobil diam, kemudian bergerak. Ini berarti mengalami percepatan. Atau yang mengalami perlambatan nih, mobil yang semula bergerak kemudian berhenti. Ini dia. Mobilnya tadinya gerak, terus karena terhalang sesuatu, jadi dia berhenti. Ini yang disebut perlambatan anak-anak. Lanjut, nih pengertian percepatan.
Percepatan menunjukkan besarnya perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu 1 detik atau 1 sekon. Satuannya nanti meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi sekali lagi percepatan itu menunjukkan tiap detik tuh kecepatannya nambah berapa gitu tuh anak-anak ya. Jadi menunjukkan perubahan nilai kecepatannya per 1 detiknya tuh berapa gitu. Nah ini persamaannya anak-anak. A itu dari kata akselerasi, percepatan gitu ya. Ini delta V, ingat ya delta itu perubahan. Perubahan kecepatan per perubahan waktu. Kan kalau waktu mah selalu berubah ya anak-anak ya, kita tidak bisa menghentikan waktu gitu. Nah, perubahan kecepatan sendiri itu diperoleh dari nanti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya. Jadi ada 2 kecepatan ya anak-anak ya. Karena berubah kan, ada kondisi awal ya, ada VO dan ada VT. Ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kemudian A itu percepatan, T-nya waktu. Nah, contoh soal nih anak-anak. Sebuah mobil awalnya diam. Nih awalnya diam anak-anak. 5 detik kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Nih awalnya diam. Kalau diam berarti nanti nilai kecepatannya 0 ya anak-anak ya kalau diam. Kemudian nah ini dia bergerak anak-anak tuh. Jadi kan ada perubahan kecepatan ya anak-anak ya. Kita tuliskan di sini anak-anak diketahui waktu 5 detik. Kecepatan awal itu 0 karena diam. Kecepatan akhir ini 20 meter per sekon. Ditanya percepatannya berapa? Nah jawab kita tuliskan dulu persamaannya ya. A sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kemudian kita masukkan nilainya. Kecepatan akhirnya 20 dikurangi kecepatan awal 0 per waktunya 5. Maka percepatannya adalah 20 per 5, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Jadi artinya anak-anak ya mobil tersebut tadi kan awalnya 0, akhirnya 20. Jadi perubahan kecepatan yang terjadi itu 20 meter per sekon gitu ya dari 0 ke 20. Nah, perubahan itu tuh ditempuh dalam waktu 5 detik. Yang ditanyakan tuh berarti rata-rata perubahan tiap detiknya berapa gitu tuh. Ya udah langsung aja ya 20 per 5. Hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Artinya dalam setiap detik mobil itu bertambah kecepatannya sebesar 4 meter per sekon anak-anak. Contoh yang kedua, sebuah mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 22 meter per sekon. Dalam waktu 6 detik kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Nah ini berkurang nih anak-anak kecepatannya ya. Awalnya 22, akhirnya 4. Berapakah percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Tuh ini anak-anak tuh lama-lama dia direm gitu ya. Jadi berkurang. Nah diketahui ini ya V0-nya 22 meter per sekon. VT-nya kecepatan akhirnya 4 meter per sekon, waktunya 6 detik. Ditanya percepatannya berapa? Nah jawab, tuliskan dulu rumusnya ya, VT min V0 per waktunya berapa. Nah kecepatan akhirnya 4, kecepatan awalnya 22, jadi 4 dikurangi 22 per waktunya 6. Jadi nanti negatif 18 per 6. Nah percepatannya itu sebesar negatif 3 M per S kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan nilai kecepatannya berkurang anak-anak. Atau peristiwanya adalah perlambatan. Lanjut persamaan untuk GLBB. Nah anak-anak kalau tadi GLB ada 1 persamaan ya, V sama dengan S per T. Untuk GLBB ini nanti rumusnya ada 3 nih anak-anak ya. Jadi kalian tinggal pilih rumus. Nah ini keterangannya. Di setiap rumus kalian bisa lihat ini ada A. Pasti ada A ya. Ada perubahan kecepatan ini. Ada percepatan. Nih selalu A ini muncul di ketiga-tiganya. Kemudian ada V0 dan ada VT. Menunjukkan kecepatannya berubah ya. Ada kecepatan awal, kondisi awal, dan ada kondisi akhir yang berbeda. Ada waktu dan ada jarak. Nah ini ya keterangannya anak-anak. Bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini? Nanti tergantung soalnya anak-anak. Jadi kalian pilih rumus, makanya perlu ya kalian mendata dulu. Diketahui di soal tuh ada informasi atau data apa saja yang diberikan. Setelah nanti kalian tulis diketahui, terus yang ditanyanya apa, baru nanti kalian tentukan rumus yang digunakan. Rumus 1 digunakan itu kalau tidak ada jarak anak-anak ya. Rumus 2 digunakan kalau tidak muncul waktu. Nah, rumus ketiga digunakan kalau ada jarak dan ada waktu bersamaan di soal itu komplit gitu ya. Jadi pakai
rumus yang ketiga, seperti itu. Nah, contoh soal, Pak Yoda mengendarai mobil dengan kecepatan 3 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik, mobilnya mengalami percepatan sebesar 1,8 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan mobil Pak Yoda sekarang? Didata dulu ya anak-anak ya. Nah ini nih, awalnya 3 meter per sekon, terus tambah cepat anak-anak ya. Ditanya berapa kecepatan mobil Pak Yoda setelah ini ya bergerak selama 5 detik. Jadi kita tulis dulu diketahui. Nah, ini ada VO 3 meter per sekon ya kecepatan awal. Ada waktu 5 detik. Ini ada percepatan 1,8 meter per sekon kuadrat. Artinya tiap detik ini nambahnya tuh 1,8 meter per sekon anak-anak. Ditanya kecepatan akhir VT. Nah, ini kan nggak ada jaraknya di sini ya. Jadi kita pakai rumus yang pertama anak-anak. VT sama dengan V0 ditambah AT. Ini A kali T ya. Nanti yang diselesaikan yang perkalian dulu anak-anak, yang A kali T-nya dulu. Yuk kita masukkan nilainya. VO-nya 3 ditambah A-nya 1,8 dikali T-nya 5. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini ya, yang perkalian. Jadi 1,8 dikali 5, itu nanti hasilnya adalah 9. 3 ditambah 9 VT-nya. Terakhir VT sama dengan 12 meter per sekon. Inilah nilai kecepatan akhir dari mobil Pak Yoda. Nah anak-anak, ini perbedaan antara GLB dan GLBB, Ibu Santi coba ulas kembali gitu ya. Awalnya gerak lurus dulu disingkat GL. Gerak lurus itu ada 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Perbedaan mendasar adalah pada nilai kecepatan. Kalau GLB kecepatannya tetap tidak berubah. Karena tidak berubah jadi nggak ada percepatan anak-anak. Otomatis nilai percepatannya 0. Nah kemudian kalau yang GLBB kecepatannya berubah. Nah tapi berubahnya tuh juga teratur anak-anak. Jadi nilai percepatannya tuh tetap. Ya, jadi perubahannya tuh konstan juga perubahannya. Kalau berubahnya sedetiknya itu 3 meter per sekon, ya udah terus. Detik-detik berikutnya juga 3 meter per sekon terus perubahannya. Nah, kecepatan berubah ini kan ada 2 kemungkinan ya anak-anak ya. Kecepatannya bertambah atau berkurang. Kalau bertambah disebutnya GLBB dipercepat. Tapi kalau berkurang itu disebutnya GLBB diperlambat. Baik anak-anak, untuk materi perbedaan GLB dan GLBB sampai di sini saja. Bu Santi pamit undur diri. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu proses belajar mandiri kalian dari rumah masing-masing. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Sekiranya lewat penjelasan-penjelasan Bu Santi, kalian dapat bertambah pengetahuan dan wawasannya ya. Oke semuanya, dadah. Tuhan memberkati.